barang antik ini. Lah iya toh, jagung penak kok. Bisa pengen 5 pengen 6 ki ora sugih kok ya toh. Wah, nah itu saya enggak tahu ya. Halo teman-teman, kali ini ngobrol-ngobrol santai sama saya dan Pak Bogo ya Pak Bogo. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Bogo. Ini pokoknya ngobrolnya anti guys. Kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu sebelum Copras-Capres ini resmi, ada istilah barisan banteng dan celeng. Itu mulainya dari sini ya Pak Bogo? Ya, mulainya dari rumah ini, dari ruang ini. Dari ruang ini Pak? Dari ruang ini. Nah mungkin bisa diceritakan, kalau saya yang ceritakan nggak enak. Mending Pak Bogo sendiri cerita, mungkin perkenalan sedikit Pak Bogo siapa Pak? Oh iya, kalau aku sebenarnya kan kalau untuk dunia proyek ya nggak usah dikenalkan itu. Bogo ya Pak Bogo, artinya untuk kaitannya dengan Bandeng Celeng ini yang viral kan memang Pak Bogo, teman-teman SPI. Jadi awal-awal itu kita ditawari kan, untuk relawan ngangkat Mas Ganjar. Ya, Mas Ganjar itu waktu itu ya belum dilirik sama partai. Dari beberapa tayangan di YouTube, dari beberapa tayangan di media sosialnya Pak Ganjar, kita mulai kenal sama Ganjar. Tapi juga sebenarnya mulai dari beliau naik jadi gubernur pada periode 1 sampai 2. Saya kan juga memang relawannya dan orang yang memang sudah jatuh hati dengan kepintaran, integritas, satunya kata dengan perbuatan yang Ganjar pakai. Kemudian yang dipakai dari awal kan buatan ngapusin, buatan korupsi. Dan saya melihat itu dia konsisten, gitu kan, di Jawa Tengah. Dan saya kira di Indonesia satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satu gubernur yang terkenal paling bersih itu ya Pak Ganjar. Maka foto PDI punya kader sendiri kok malah kita tidak dilirik. Lalu kita coba ikhtiar supaya ada wacana Ganjar bisa jadi presiden. Dan tentu karena dia kader PDI ya API ya lewat PDIP atau masuk partai lain gitu kan. Nah saya memberikan diri untuk deklarasi pertama gitu kan. Lalu ditanggapi oleh Pak Bambang Wuryanto yang terkenal Bambang Pacul itu. Orang yang tidak manut dengan arahan partai, orang keluar dari barisan namanya celeng. Lalu viral lah itu yang namanya Bandeng dan Celeng. Lalu timbul tanggapan pembelaan dari Pak Rudi Solo. Lalu saya juga dapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, baik partai maupun perorangan maupun komunitas. Mulai dari Aceh, NTT, Irian, teman-teman kuliah saya, teman naik gunung saya, semua ono komunitas pancing, persilatan, semua kasih dukungan. Itu ramai itu memang. Dan saya cukup lelah itu melayani wartawan-wartawan. Dan sampai akhirnya saya juga dipanggil oleh Pak Watubun selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai di Jakarta atas instruksi partai memang. Lalu saya dapat peringatan untuk tetap dalam barisan. Tapi ya namanya ikhtiar ya sudah kita lakukan, sudah diucapkan untuk dukung ya sampai akhirnya Sekarang ini ya? Sekarang ini ya. Semua orang tahu Pak Ganjar lalu diberi rekomendasi. Ya. Oke, nah kita di sini tidak mau bahas capresnya guys, gitu loh, karena ini beda baju ini. Tapi saya kesini mau ngangsu kawruh. Kenapa? Karena Pak Bogo ini juga dulu sudah duduk di legislatif Purworejo. Nah, saya kan sebagai yang baru newbie guys, jadi ya mesti belajar sama yang senior. Dan saya lihat Pak Bogo ini termasuk orang yang antik, dan karena saya juga senang barang antik, makanya saya sowan ke sini. Yang antik-antik itu apa? Ya saya mau tanya langsung aja ya Pak. Ya. Biasanya orang kalau sudah duduk kan lupa berdiri. Iya. Ya kan. Nah Pak Bogo ini kok sudah duduk, tapi kok yuk tidak melanjutkan gitu Pak. Maksudnya Bapak tidak kayak ngoyo, wah aku main jagung terus aku penal. Iya. Kenapa Pak? Jagung itu penak. Orang jagung itu ya penak, sama-sama penaknya. Gitu ya. Jadi saya ingat, jadi terakhir saya
periode kedua itu saya sebenarnya sudah nyalon. Tapi lalu saya ada konflik ideologi dengan, ya bukan ideologi, konflik prinsip praktis dalam berpolitik dengan ketua DPC waktu itu Pak Angko. Kemudian saya mundur dan saya sadar betul bahwa mungkin tidak secara praktis saya nggak cocok untuk periode ini. Saya sudah kampanye, sudah dapat dukungan di Ngombol 9.000 orang. Tahun 2004 itu saya sudah cetak kaos habis sekitar 12 juta. Tahun segitu ya. Besar loh. Dan dukungan sebenarnya saya pasti jadi karena waktu itu belum proporsional terbuka. Jadi masih pakai urut nomor. Ya. Nah saya nomor 1 pasti jadi kan. Lalu saya ingat, oh iya ada teman saya yang dia bekerja dari jauh sebelum saya, Mbak Siska namanya, Siska Romanayatini itu. Dia nomor urutnya persis di bawah saya. Maka kalau saya nggak mundur, belum tentu dia yang naik. Maka sudahlah, bukan saya yang ngalah, tapi memang berbagi. Dan bagi saya jabatan itu kan sekedar sampiran, bukan tujuan. Gitu kan. Jadi saya mengabdi lewat banyak hal bisa. Maka ketika ada sesuatu yang ganjal atau itu bukan suatu nilai yang harus saya perjuangkan mati-matian untuk menjadi anggota dewan, itu bukan. Oke. Nah itu guys, termasuk barang antik ini. Lah iya toh, jagung penak kok. Bisa pengen 5 pengen 6 ki ora sugih kok ya toh. Wah, nah itu saya enggak tahu ya. Lah ya. Karena saya baru tahu ini, Pak. Ada loh yang sampai 6 kali, 5 kali ada salah satunya. Oke. Nah, terus kalau yang Pak Ambogo ngeliat dari zamannya Pak Ambogo dulu itu kan 2004 sudah turun kan berarti? Nah, berarti dari 99 ya ke 2004 ya? Ah ya. Lalu saya nyoba nyalon lagi 2014 untuk periode 2014-2019. Ya. Saya ngambil dapil yang katanya dapil neraka karena saya namanya Albertus, tapi maksudnya di dapil Gebang, Loano, Bener yang notabene adalah dapil hijau. Nah gitu kan. Tapi saya nggak jadi memang. Tapi PDI dapat 2. Saya resminya menurut KPU saya nomor 3 dan saya dapat by name itu 2.500. Jauh lebih banyak daripada mereka yang diangkat oleh partai lain yang hanya dapat 1.500. Gitu kan. Artinya ternyata bukan soal agama, tapi soal bagaimana orang bisa bergaul, orang diterima. Saya merasa teman-teman di Gebang, di Loano, di Bener, meskipun saya Katolik, saya bisa diterima kok. Nyatanya secara by name saya banyak mengumpuli banyak orang. Betul. Bahkan mereka yang jadi. Gitu. Karena sistem perhitungannya aja, jadi. Ya karena sistem perhitungan dan PDI hanya dapat 2, kalau dapat 3 ya saya ikut. Ya. Ada nggak perbedaannya menurut Pak Ambogo dari zaman dulu yang pertama kali jabat kampanye jadi lalu ke yang sekarang itu, atau secara umum teman-teman masih di legislatif Purworejo di daerah terutama dari zamannya Pak Ambogo dulu ke sekarang itu banyak perbedaannya enggak Pak? Maksudnya iya, perbedaan prinsip ada jelas. Oh iya, enggak maksud ini waktu duduk, wah naik dulu kan istilahnya nomor urut, ya kan artinya kan bisa jadi enggak langsung ke masyarakat bisa istilahnya negosiasi sampai partai. Oh enggak itu juga. Enggak gitu juga ya? Protes ke partai justru. Jadi nomor urut itu kan justru malah berdasarkan merit sistem di lingkungan partai. Siapa yang bisa menduduki nomor 1 itu adalah kader yang memang sudah berjasa. Mereka yang sudah teruji nggawe ranting, ikut ini, ikut itu, jadi EO-nya partai, sudah teruji secara zaman. Ya. Nah itu bedanya berarti istilahnya iya. dulu sama yang sekarang ya? Iya toh, yang sekarang orang newcomer, orang bisa saja dia penikmat sudah menang, punya duit, dia nggak ngerti perjuangan, belum pernah jadi ranting, belum pernah jadi PAC, tidak ngurusi partai, ya, kan nyalon aja, lalu hanya popularitas yang dia setting popularitasnya memang tidak di partai, dia punya popularitas pasti, gitu. Tapi untuk nilai-nilai kejuangan di kepartean
banyak yang tidak teruji. Kalau untuk masalah kayak ya mungkin memperjuangkan suara rakyat atau apa gitu, kalau dari zamannya Pak Bogo dulu ada nggak yang istilahnya wah ini hasilnya dari kinerjanya legislatif loh? Ya yang menilai saja kan tidak bisa diri sendiri. Udah ya, tapi maksudnya kan ada gini Pak, kadang-kadang di pemerintahan yang saya lihat lah ya, ada beberapa katakanlah di rapat-rapat lah, artinya ada keputusan penting yang ini emang kita nggak bisa publish, tapi itu ya. Oh ya ada contohnya. Ya. Jadi zaman saya, Ya. Purworejo itu tidak dikenal punya laut. Padahal punya ya. Punya. Ya. Tidak pernah yang namanya dapat anggaran lewat DAU maupun dari dana khusus itu untuk bidang kelautan. Maka usaha kita salah satunya bersama eksekutif tidak bisa sendiri. Lalu kita kenalkan Purworejo punya laut, kita negosiasi dengan pusat supaya ada DAU-nya, ada program khususnya pemberdayaan nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir. Itu di zaman saya. Itu muncul. Ya. Itu salah satunya. Lalu juga muncul dulu karena kita punya laut, ada program itu, lalu punya badan usaha milik daerah tentang kemaritiman. Meskipun sekarang dihapus, itu kan. Salah satunya itu. Terus ada enggak yang waktu Pak Bogo waktu masih duduk dan di akhir jabatan artinya jajannya ada kerjaan sing belum rampung atau ada yang masih pengen diperjuangkan enggak waktu itu? Sampai sekarang pun selalu ada. Jadi menjadikan sektor agraria, sektor agraris menjadi unggulan Purworejo itu belum pernah sampai. Maksudnya biar hasil buminya kita ini jadi produk unggulan itu. Salah satunya itu juga bagaimana sebenarnya berpihak pada petani dengan seluruh usaha-usaha taninya, memperbaiki infrastruktur pengairan, distribusi, saprodi pertanian, pemasaran, penguasaan, saving, itu sampai sekarang menurut saya belum berhasil. Masih belum berhasil. Padahal kan saluran irigasi ya sudah ada. Ini juga Purworejo mau punya bendungan. Ya paling nanti harapan kita dengan bendungan itu lalu tertata irigasi teknis. Sekarang kalau saya tanya, irigasi teknis yang di Purworejo yang baru berfungsi, itu kan dari Wadas Sintang, yang lewat Kitorjo itu. Ya. Itu pun hanya mengairi wilayah barat. Karena begitu melompat di area Grabak, Ngetan, melompat kali jali ora iso, gitu kan. Itu satu hal. Dan sekarang irigasi teknisnya kan nggak jalan karena satu nggak ada airnya, yang kedua bangunannya nggak cocok sebagai irigasi teknis. Irigasinya di bawah sawah, halus. Ini piye dengan gitu. Istilahnya untuk ngambil aja harus ada effort lagi gitu. Effort lagi ya, harus ada. Itu satu. Lalu contoh lagi, hasil panen kita itu melimpah, tapi pemerintah tidak pernah bisa menyisihkan dana secara sadar untuk membuat pembelian dan penjualan tahan barang dulu, gitu kan? Ya. Jadi harga sangat dipengaruhi pasar gitu ya. Selain harga sangat dipengaruhi pasar, barang kita begitu panen begitu habis. Ya. Lari ke Jawa Barat, lari ke Klaten. Kita sendiri keuntungannya hanya keuntungan retail sebagai calo. Ada. Makanya kapan hari kan sempat ada itu Pak Bupati ngeliat, oh ini berhasil Purworejo di karungi Belanggu gitu kan. Ya, karena petani ya butuh segera uang. Bagi petani berasnya lari kemana asal itu menghasilkan keuntungan atau tengkulak Purworejo itu it's okay toh. Ya, pasar itu. Ke pasar toh. Kita nggak bisa mekanisme pasar mesti berjalan sesuai mekanisme pasar. Tapi kalau pemerintah berpihak misalnya. Nah, usulannya gimana kalau Pak Bogo? Harusnya gimana? Contoh gudang Resi mau memanfaatkan gudang Resi sana. Itu ya bukan hanya teknis perkantoran, tapi juga dengan dukungan finansialnya. Bicaranya gudang Resi itu bisa menampung kalau petani, bisa menampung itu harus dikasih modal sotuku, gitu. Lalu pemerintah itu sebagai bagian dari badan usaha itu punya modal yang cukup. Sekarang ada modalnya, ono ono tempat jemurnya, ada untuk blower, Purworejo sarananya ada. Tapi nek sarana tok tanpa modal, jalan.
Berarti maksudnya nek misalkan itu dibeli pemerintah, maka kan misalkan pas panen raya harga bisa kita tahan bagus itu. Terus pas masa ya katanya paceklik harganya terlalu tinggi, itu bisa sebagian dijual dengan harga yang tidak memberatkan masyarakat, itu maksudnya Pak Bogo. Salah satunya itu. Yang kedua, andaikan kita ngikuti pasar, ketika harga tinggi dijual tinggi, lah keuntungannya kan bisa dipakai untuk yang lain. Tapi masuk ke pemerintah. Loh, iya toh. Itu diperbolehkan menurut undang-undang. Lah itu badan usaha milik. Oh, daerah ya harusnya. Lah kan harus profit orientasinya. Iya, benar. Ya namanya badan usaha kalau orientasinya tidak profit gimana? Lah ini yang kadang-kadang keliru kan. Betul. Yang jadi ya kan pemerintah nanti subsidi didol murah. Ya ora iso wong dia itu badan usaha kok. Nanti ngasih subsidinya ketika dia sudah masuk mekanisme anggaran, masuk APBD dulu. Masuk misalnya kok karena kurang air pakai untuk bantuan pengadaan pompa untuk dari irigasi. Tapi kan ada mekanismenya. Tapi sebagai badan usaha mestinya harus profit orientasinya. Berarti pemerintah itu harusnya kayak istilah orang tuane, gitu, badan usaha ini anaknya. Loh iya. Anaknya kan boleh duit sih, Ya. setor ke pemerintah, Iya. gitu. Lah nanti pemerintah sih bagi, iki anaknya sing iki nanti duit disubsidi di situ ya. Ya, kayak pinter. Jadi Calon anggota dewan yang cerdas. Saya cukup bilang cerdas. Nah, selama ini kan memang ya kalau kita lihat di skup nasional itu, Ya. rasanya kok lah ini Pertamina sing kon subsidi ya tobo iki. Nah, iya. Salah berarti konsepnya itu ya. Pertamina harus cari untung. Pertamina harus cari untung. Untungnya disetorin ke pemerintah. Lah Lah, pemerintah inilah yang subsidi. bagi Ah, iya. subsidinya Betul. secara betul ya. Oke. Nah itu guys, kalau nggak tanya gini kan nggak ngangsu kawruh kan kadang-kadang kita cuma nyucuh ya kan. Gitu loh. Tapi nggak tahu harusnya yang benar seperti apa sih gitu. Ya mungkin ya bukan berarti persepsi saya ya belum tentu benar, tapi ya sekurang-kurangnya itulah pemahaman. Ya, urun rembugnya kan memang seperti itu. Gitu. Oke, nah terus kalau zamannya Pak Bogo dulu, golput tuh tinggi nggak Pak? Tinggi. Sudah tinggi dari dulu. Oh dulu saya penggerak golput kok. Ini nanti tenan ini. Saya tidak menyangka jawaban ini dari Pak Bogo. Lu kok bisa? Lu penjara loh Pak, nah, sekarang kono hukumnya loh. Lah saya tapi kan nggak kampanye, berarti aku golput sebarang milu ya milu aja gitu kan. Jadi sebelum 97 itu dari tahun 81 saya mulai noblos itu saya belum pernah noblos kecuali PDIP pertama tahun 99. Saya golput terus. Oke. Zaman Soeharto saya golput, full golput. Ya zaman itu kan partainya cuma 3 lah, Ya, iya. mungkin tidak sesuai. Tapi nek setelah kesini berarti kan sudah tidak pernah golput loh setelah reformasi. Oh iya saya konsekuen, wong saya mau partai masuk golput. Oh ya, Itu satu betul. prinsip. Betul. Nggak mungkin. Nah, tapi nek misalkan nih, saat Pak Bogo duduk pun waktu 99 kesini, ya kan, itu kan tingkat golput masih banyak. Ya kan, dan dulu Pak Bogo katakanlah sebelum reformasi termasuk yang aktivis golput. Sebenarnya pemikiran orang golput itu apa Pak? Tak sambil minum Pak. Iya. Pemikirannya orang golput itu sebenarnya apa? Satu, percuma. Jadi dukungan suara saya itu tidak akan memperbaiki apapun. Karena zaman dulu. Itu, ya. Karena emang istilahnya Ya. sebelum pemilu aja kita udah tahu pemenangnya. Iya, Ya kan? Maka itu hal itu oke. Yang kedua, kalau zaman-zaman sekarang setelah misalnya zaman Megawati dihapusi dengan Amin Rais itu, lalu kita akan juga golput tinggi. Wah, saya masih kecil itu Pak, saya masih muda soalnya. Jadi lah tuas dibelo, kok tadi ini kayak ngono. Jadi golput itu juga selain tadi percuma, ada merasa kekecewaan, ada unsur kekecewaan pasti. Oke. Jadi kekecewaan itu lalu menimbulkan, lalu beberapa orang golput mulai dengan cerdas, bukan tidak datang, dia rusak. Ya. Jadi supaya suara saya tidak digunakan. Betul. Tapi dengan orang golput yang cerdas itu konsekuen. Jadi ketika aku menganggap bahwa siapapun yang berkuasa sebenarnya sama saja. Sebetulnya tidak berubah, orangnya yaitu tokoh dia di atas itu ya tidak pernah musuhan secara nyata. Ya. Patron Nusantara, politik Nusantara, Jawa sentris itu kan sak musuh-musuhan itu ternyata bergelut mereka udah ngopi.
mereka ya kolosi lagi, mereka kolosi lagi, gitu kan? Ya. Itu kan? Oke. Lah kalau sekarang Pak Bogan juga aktif nih, ya kan? Sama orang yang golput, main ngomong apa Pak? Kalau Dulu kan pelaku, karena memang zamannya dulu, ya kan? Waktu itu sudah tidak bisa apa-apa. Artinya kita apatis, terus nyoblos yang menang kui, gitu, merasa nyoblos. Tapi terus perkembangan, golputnya dengan cerdas, dirusak kertas suaranya. Dan tapi sekarang kan Pak Bogo memperjuangkan sesuatu. Nah kalau ketemu orang yang golput, apa yang mau Pak Bogo sampaikan? nggak ada. Sekarangmu gitu. Loh, kalau dia tidak tanya, jadi ngopo tuh mempengaruhi mereka. Kalau bukan ranah saya untuk ngomong, ya saya nggak ngomong. Tapi kalau dia tanya, Pak Abi Pak, pasti saya jelaskan. Kenapa saya tidak golput? Kenapa golput itu ya ono untungnya, ono ruginya. Oke, sekarang saya tanya, apa Pak? Loh, Tolong dijelaskan. Untungnya, gini loh. Nek saya ngerti tingkat golput tertentu, maka saya hitung-hitung, saya nangkoro butuh piro. Lah iya kan, karena pasar pemilih lalu jelas. Kita akan punya tingkat golput sekian, maka harga sebuah suara atau kemenangan seseorang dalam mencalonkan misalnya di daerah itu relatif lebih rendah. Biaya operasional untuk politik lebih rendah. Satu. Akhirnya juga plus minus juga tuh. Ya, kalau partisipasinya terlalu rendah, itu memang kita lalu orang dikatakan tidak apa jadi sebuah politik. Orang tidak begitu dipercaya. Ya. Tinggal kepercayaan terhadap pemerintah karena golputnya terlalu tinggi, itu kerugian kita. Lalu juga nanti konsekuensinya partisipasi mereka dalam pembangunan, dalam bernegara itu pasti kurang. Partisipasinya yang jadi atau Bukan, yang rakyatnya? Oke. Itu bisa merugikan dia sendiri juga. Oh iya pasti. Gitu lah. Maka mempengaruhi golput itu sebenarnya kan tidak ajak-ajak, yuk jadi golput atau juga yuk jadi golput. Ya ketemu saja ngobrol lalu gitu kan. Lalu ada ngobrol seperti ini dengan banyak komunitas. Untung ruginya golput, untung ruginya orang milih partai, untung kayak gitu. Lalu biar dia mengambil keputusan sendiri. Betul. Jadi saya nggak pernah, nggak memusuhi mereka, orang. Ya, betul. Orang pada suatu saat itu akan tiba sendiri pada tingkat kesadaran sendiri untuk menentukan pilihan. Nah, ingat juga dulu kan pernah kalau nggak keliru, Konferensi Wali Gereja Indonesia pernah mendukung golput secara inklusif, eksklusif deh loh. Bukan mengatakan apa? Tidak memilih adalah sebuah pilihan, sikap politik lah ya. Iya kan? Ya sebenarnya. Oke. Tapi kan hal-hal itu tadi barusan juga kepikiran kan, apalagi kalau misalkan Pak Bogo ini sampai bilang ada hitung-hitungannya, karena emang istilahnya dari 100 orang, wah wes ngerti ini. Sing golput 30%, berarti kan sing milih cuma 70, gitu. Berarti nek misalkan orang itu mau pakai politik uang, bayari cuma 36, padahal 51. Kira-kira hitungannya seperti itu, Pak. Jadi pinter. Ya. Artinya kalau buat saya minusnya berarti teman-teman yang golput itu juga bisa dibilang juga melanggengkan atau memudahkan orang yang mau berkuasa secara transaksional, Pak ya. Karena jadi gampang kebaca. Iya betul. Tapi kalau dia datang ke TPS, tingkat kepemilihannya tingkat partisipasinya tinggi. Rakyatan dirusak. Orang kan nggak bisa baca. Itu cerdas. Itu teman-teman. Jadi ini bukan ngajari golput. Saya selalu minta teman-teman jangan golput. Kenapa? Kalau dari pandangan saya, satu, ini kan selain hak, sebenarnya ini kewajiban. Karena yang saya dengar di Australia itu, kalau pada hari pencoblosan Anda tidak datang, Anda akan kena denda. Logikanya kenapa? Karena negara ini menyelenggarakan pemilu itu pakai biaya. Pakai biaya ini dan dihitung dengan perbandingan orang. Jumlah penduduk yang punya hak. Betul. Jadi petugasnya, kertas suaranya itu memang sudah dibelikan untuk Anda. Kalau Anda tidak mau menggunakan itu, maka itu satu istilahnya didenda lah atau pidana. Gitu. Kedua, buat saya, kita ini di negara demokrasi ini kan karena mungkin apalagi teman-teman yang milenial ya Pak Bagus,
Saya yakin Pak Bogoy kan tidak melu angkat bambu runcing untuk berjuang. Oh iya iyalah. Gitu. Artinya kadang kita menerima wis kok ngene kok lahir nang alam demokrasi kok ngene. Mereka tidak menyadari bahwa itu sebuah berkat gitu. Ya, jadi demokrasi negara kita, lalu kita punya hak untuk milih, kita bisa adakan pemilu. Itu kan ditata mulai dari perjuangan untuk merdeka. Betul. Bukan maka memang saya juga sepakat dengan Mas Tony bahwa sekarang saya mengatakan golput itu bukan pilihan yang baik. Andai kan saya membolehkan itu pilihan, menurut saya itu pilihan yang tidak baik. Ya boleh saja orang milih tidak baik, kok aku cukup sialah kok. Masa kok milih kok menurut itu, itu karena. Tapi kalau sekarang pendapat pribadi, memang baiknya orang golput. Dan yang ketiga, kalau buat saya sendiri nih Pak, ini pandangan pribadi. Saya itu orang seneng nek diatur wong. Wong saya aja dalam berbisnis dulu ya geger sama papine saya, padahal ayah sendiri, ya kan. Artinya apa? Kita kan punya pemikiran sendiri. Lah, saat orang golput ini cuek, maka sebenarnya kan dia wes uripku tak serahke ngono lah. Nah iya. Ya, artinya kan dasarnya ngono. Janjiannya seperti itu loh. Janjiannya seperti itu karena apapun yang terjadi, dia kan sudah monggo. Aku rame itu kok. Yeah. Tapi konsekuensi terhadap yang terjadi dia ikut. Iya. Artinya ngarep ikut. Kan perso ikut. Iya. Terpaksa ikut. Itu yang tidak disadari. Iya. Makanya itu yang saya ingin kita sekarang ya ini kan bertukar pikiran. Jadi ada sudut pandang. Kebetulan saya baru tahu di sini. Pak Bogor dulu juga pelaku, tapi itu beda zaman, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lahiran 98 ke sini itu nggak tahu zaman Golkar ya. Orang itu 3 partai. Wah, zaman Golkar seneng guys, naik kampanye untuk duit bensin. Temen saya soalnya pernah ikut ya kan. Kampanye mesti pakai motor, motor brong ya kan. Weng. Kartu. Gitu ya. Kartu. Lalu dia tinggal ngisi bensin ke Betul. Itu. Oke lah, sekarang kalau ini kan Pak Bagus sudah tidak ikut lagi di dalam kontestasi legislatif. Ya. Ada enggak? Ini kan saya baru mau mulai Pak. Ya. Ada enggak wejangan untuk saya dan teman-teman mungkin yang baru? Apalah wejangannya dari Pak Boko yang sebagai senior, dan saya lihat Pak Boko ini kan termasuk tokoh guys. Jadi walaupun dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol, walaupun dia tidak masuk di dalam legislatif, tapi bagaimana juga tetap bisa berkarya, tetap punya pengaruh, ya kan? Nah ini ada pesan nggak buat teman-teman politisi muda ini yang mau masuk? Kan sekarang dia lagi gencar-gencarnya Pak, apalagi ya. Partai baru, orang-orang muda potensial. Sekarang juga Indonesia Mas 2045 ini kan hampir 50% itu kan orang muda. Ya, nek wejangan ki enggak, gue pengen pesan aja. Satu, kalau orang mau sukses, buatlah kemenangan pribadi. Kemenangan pribadi itu akan selalu mendahului yang namanya kemenangan sosial. Jadi jangan hanya karena uang Anda jadi bisa saja keras program dengan bagi uang, dengan money politik itu ketoknya jamak lumrah. Tapi itu akan merusak demokrasi sampai dengan akhir zaman. Gitu. Nek iso kuwi ya wong kuwi memang punya kemenangan sosial. Lalu Anda punya dukungan yang real, Anda punya komunitas yang memang mendukung, tapi sekaligus juga yang Anda perjuangkan. Itu selebihnya dari itu jalani saja. Itu akan semua akan mengalir, baik tantangan ilmunya, lalu lewat pengalaman langsung dengan masyarakat, pengalaman langsung dengan partai politik, pengalaman langsung dengan para pekerja-pekerja politik yang mengkolaborasikan, membuat orkestrasi politik gitu. Itu kan kayak EO Mas. Jadi meskipun nggak jadi, jangan pernah kecewa. Gitu loh. Apa menedar ya Pak? Jangan ya. Pesta itu tuh dalam kegembiraan. Orkestrasi politik itu nikmati sebagai sebuah entertainer.
Ini akan menyenangkan. Ketemu orang, ketemu kebaikan orang, mengerti ciri-ciri orang, itu jauh lebih berharga daripada sekedar menjadi anggota dewan. Kalau kamu jadi, itu rahmat yang tersembunyi. Karena di balik itu, Anda punya amanah yang tidak gampang, gitu kan. Ini wong tua mesti ngomong ngomong. Tapi ya anggap saja politik ini juga sebagai sebuah happy fun lah, gitu loh. Kalau itu bisa terjadi berpolitik dengan riang gembira, itu akan menyenangkan, senang tenang. Gitu loh. Ya, saya juga mulai sudah ketemu senangnya. Ya. Makanya bisa ketemu Pak Bogo, bisa ketemu teman-teman yang lain. Dan saya juga bikin konten ini sama teman-teman partai lain, Pak. Ya. Kita saling bertukar pikiran, kita ngomong ke teman-teman untuk yang melihat podcast ini supaya jangan berpikir lagi, wah politik itu kesannya sikut-sikutan. Oh iya, betul. Politik itu kotor. Ya, itu enggak. Mengembangkan definisi politik dari berbagai hal. Politik itu ya meraih kekuasaan, politik itu ya strategi, politik itu ya bonum komuni. Harus ada unsur untuk menuju pada kesejahteraan rakyat, gitu kan. Itu yang jadi ojo siji tok. Definisi politik itu jangan pernah seorang politikus muda mesti mengerti bahwa politik itu satu mengembirakan. Yang kedua, nambah akeh kanca seduluran, ngono barang itu. Itu kan hal-hal yang kadang-kadang orang politik ya pokoknya ngertine partai kekuasaan jagong sesuk kerja dan duit terus sederhana itu gitu loh. Itu loh. Sehingga nanti nek ora dadi ya tadi edan barat aja ngasih ngono. Misale ora dadi terus melarat ora dadi ya salah wong kowe lagi ora bener no. Itu kan artinya pasti banyak politik muda juga, politikus muda yang besok tidak jadi. Karena kuota kursi di DPRD kan hanya 45 itu kan. Tidak mungkin jadi semua. Tapi kesadaran untuk masuk dunia politik bagi orang muda ini bagi saya menyenangkan. Itu karena selalu membawa perubahan dan wajah-wajah muda di DPRD itu membuat banyak harapan. Mereka berani untuk buat gebrakan, buat ini, buat itu. Meskipun beberapa ya wis ana sing itu tadi. Aku hubungan politik itu urusan iki kok golek gawean kok. Karena kata-katanya karir politik, memang boleh karirnya di situ. Ya, itu kan. Nah makanya kan jadi politik itu ya bisa karir, bisa. Ya, betul. Tapi aja mungkui. Dan kalau misalkan menurut Pak Bogo gimana nih? Misalkan kita berpolitik terus, udah duduk nih, yuk lupa berdiri atau komen aku belum nang kene terus gitu. Itu apakah mungkin memang masyarakatnya ono gunane terus dipilih terus, jagong terus. Itu kan baik berarti kinerjanya. Tapi kan secara regenerasi itu kan mungkin kurang ya Pak ya. Nek menurut Pak Bogo gimana? Idealnya mungkin atau kepiye? Iya. 2 periode cukup gitu atau? Ra iso muni kok ngono ya. Nggak bisa bilang gitu ya. Nggak bisa bilang gitu. Karena emang ada kinerjanya juga ya. Artinya kalau memang kinerjanya bagus, rakyatnya percaya, kenapa tidak gitu. Ada banyak politikus gaek yang sampai 3-4 periode di DPRD atau di DPR pusat, provinsi maupun pusat itu ya memang apik tenan. Tapi ada juga sing berperiode-periode ora tau gawe apa-apa. Pati tenan nek kowe, Pak. Pati merasa tenan. Orientasinya apa tau sakjane. Ya. Tapi ya itu kan tergantung partainya gitu. Jadi kalau partai itu mampu membuat dinamisasi politik dan dinamisasi internal di dalam menciptakan kader, maka akan tumbuh persaingan yang sehat. Gitu kan. Akan juga misalnya orang itu kok ternyata dipilih lagi. Berarti dia sudah melalui seleksi partai. Karena sajane di dalam partai itu kan mesti ada pesaingnya juga. Ya, ada kompetitor internal, gitu kan. Tapi ternyata dari sisi internal partai orang itu masih dapat dukungan paling banyak misalnya. Gitu kan. Jadi kan tidak ada salahnya. Dibatasi ya baik. Tidak dibatasi ya ada nilai juga asal nah itu kan sesuatu itu kan ada prasyarat nek cara nanggon dunia sekarang syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku gitu kan. Oke. Begitu teman-teman, ini perbincangan saya sama Pak Bogo hari ini. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama banyak. Ya, saya juga makin kenal jenengan.
Karena ini aslinya guru guys, gitu loh. Jadi dulunya guru matematika, makanya saya orang jadi guru itu soalnya buat saya udah pilihan sih. Artinya sudah pasti punya sesuatu yang dia pengen kontribusi gitu. Ngurusi anak dhewe mumet apa meneh ngurusi anak wong liya. Gitu kan. Tapi saya juga belajar selain guru. Saya belajar di UGM itu kebijakan publik. Kadang orang lulus. Ya. Kadang orang tidak. Saya tamat tapi tidak lulus. Ya. Yang penting ilmunya, Pak. Ya nggak tahu Pak, saya berilmu atau tidak soal kebijakan publik. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bogo. Sama-sama. Jangan kapok kalau tak repotin tanya sana sini. Tapi sekali lagi juga selamat berjuang. Ya. Jangan pernah berhenti berjuang. Dan kalau toh tidak jadi, pasti ada suatu nilai yang didapat. Sip. Terus berjuang dan berjuang. Oke, terima kasih Yuk. Pak Bogo.